Sahabat, kandungan protein yang tinggi pada ikan tuna bisa melebihi kadar protein telur hingga 2 kali lipatnya. Ikan tuna bisa dikatakan sumber protein utama, mengingat kadar lemaknya yang rendah dan kaya akan manfaat. Beberapa di antaranya adalah mencegah kanker payudara, mencegah stroke, dan baik untuk kesehatan jantung. Ikan tuna tidak hanya bisa dikonsumsi langsung. Buat Anda yang kurang suka dengan kuliner ikan, kini ada variasi lain dalam mengolah ikan tuna. Berikut adalah aneka olahan modern dari ikan tuna yang menyehatkan. Sahabat, sudah tak asing lagi kan dengan olahan kue yang satu ini? Ya, bentuknya yang khas membuat kue pie ini mudah dikenali. Olahan kue modern ini adalah kue pie yang diisi dengan olahan ikan tuna dan mayo. Cita rasanya yang gurih yang tentunya berbeda dengan kue pie pada umumnya. Agar tidak penasaran, yuk kita intip pembuatannya. Bahan yang perlu disiapkan untuk membuat kulit pie adalah butter, kuning telur, garam, tepung terigu, maizena, gula halus, dan pewarna makanan untuk mempercantik tampilan pie-nya. Yuk, langsung kita buat. Campurkan butter, kuning telur, dan garam, aduk sebentar hingga merata. Lalu tambahkan tepung terigu, kemudian masukkan juga maizena dan gula halus. Aduk lagi hingga adonan kulit pie-nya merata dengan sempurna. Ratakan adonan di atas plastik dan gilas hingga adonan menjadi pipih dan berbentuk lembaran. Namun jangan terlalu tipis ya sahabat, agar kulit pie-nya tidak mudah berlubang saat dicetak. Selanjutnya letakkan dan cetak pada loyang yang sudah dioles margarin. Ratakan bagian pinggirnya agar adonan mengikuti bentuk loyang. Oh iya, jangan lupa tusuk-tusuk adonan pie dengan menggunakan garpu ya, agar kulit pie nantinya tidak menggelembung dan matang sempurna saat dipanggang nanti. Masukkan adonan kulit pie pada oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Sekarang kita buat adonan hiasannya. Bagi adonan kulit pie tadi menjadi beberapa bagian, lalu campurkan dengan beberapa pewarna yang diinginkan. Aduk adonan hingga merata lalu pipihkan. Cetak adonan hiasan dengan bentuk-bentuk yang lucu ya sahabat, agar pie tuna nantinya terlihat lebih menarik. Sembari menunggu kulit pie-nya matang, yuk kita buat isian kue pie-nya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat isian kue pie adalah ikan tuna kaleng, bombay cincang, jagung manis, mayones, tepung terigu, bawang putih, merica, pala, garam, gula, margarin, dan susu cair. Masak bumbu-bumbu seperti margarin, bawang bombay, jagung manis, susu cair, dan bumbu-bumbu lainnya. Masak hingga mengental sembari terus diaduk. Masukkan ikan tuna dan aduk lagi hingga merata. Nah, adonan isian ikan tunanya sudah jadi. Angkat kulit pie dari oven lalu isikan kulit pie dengan isian ikan tuna tadi lalu ratakan. Tutup lagi adonan isian ikan tuna dengan menggunakan lembaran adonan kulit pie, kemudian ratakan dan olesi kuning telur di atasnya. Oh iya, jangan lupa juga hiasi kue pie dengan menggunakan adonan hiasan yang sudah dibuat tadi ya sahabat. Kemudian oven lagi selama kurang lebih 40 menit dengan suhu 120 derajat Celcius. Selain membuat pie isi ikan tuna mayo, usaha rumahan ini juga membuat pie dengan aneka rasa seperti rasa buah hingga pie asin dengan isian daging. Oke, pie ikan tuna mayo sudah matang dan siap disantap. Sahabat, biasanya donat identik dengan rasa manis dengan topping coklat atau keju di atasnya. Namun yang ini berbeda. Donat yang satu ini berubah menjadi pizza donat dengan topping ikan tuna. Bercita rasa pizza namun dari adonan donat. Wow, penasaran kan sahabat? Yuk, langsung kita intip pembuatannya. Sahabat, adonan pizza donat yang digunakan merupakan tepung premix buatan sendiri dan bahan-bahan lainnya ada pengembang kue, telur, susu cair, dan margarin.
Masukkan tepung ke dalam mesin mixer dengan kecepatan aduk paling rendah, kemudian masukkan bahan-bahan tadi satu persatu hingga semua bahan tercampur merata dan menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Terakhir masukkan margarin lalu aduk lagi hingga menjadi adonan. Kecepatan mesin mixer pun dipercepat. Proses ini dilakukan selama 15 menit sampai adonan lentur dan tidak berlubang saat ditarik. Setelah adonan siap, potong adonan menjadi beberapa bagian, bulatkan dan haluskan bagian permukaannya, kemudian diamkan hingga adonan mengembang. Cukup tunggu 1 hingga 2 menit saja. Nah, saatnya mencetak. Pizza donat cetakannya dibuat berbeda, berbentuk lingkaran dan tengahnya tidak berlubang. Selain pizza donat, produksi ini juga membuat cetakan donat dengan berbagai bentuk, seperti bentuk ikan ini contohnya. Oke, waktunya memasak. Goreng adonan donat dengan api sedang selama 10 menit. Untuk mengurangi kadar minyak pada donat, gunakan minyak padat agar donat lebih garing dan empuk. Selagi menunggu menggoreng donatnya, yuk kita buat topping pizza donatnya. Bahan toppingnya dibuat 2 bagian, yaitu topping yang ditumis dan tidak ditumis. Untuk topping yang ditumis menggunakan bahan seperti tuna kaleng, bawang putih cincang, bawang bombay, gula, garam dan bubuk lada. Tumis semua hingga matang dan wanginya tercium. Sedangkan bahan topping yang tidak ditumis adalah sosis daging, keju, sayuran, saus dan mayones. Untuk pizza donat tuna, topping pertama yang digunakan adalah mayones. Beri tumisan daging tuna lalu masukkan sayurannya. Hiasi dengan potongan sosis daging dan taburi keju di atasnya. Jangan lupa beri saus tomat dan saus cabai di atasnya. Udah gak sabar ya sahabat ingin mencicipi pizza donatnya. Selain membuat pizza donat tuna, produksi rumahan ini juga membuat donat manis dengan aneka rasa yang menggunakan topping abon ikan tuna tentunya. Pizza donat tuna ini memiliki cita rasa gurih dan tentunya sangat menyehatkan. Tertarik untuk membuatnya sendiri di rumah? Menarik ya sahabat melihat bulu-bulu dengan aneka motif ini. Ada motif kartun seperti Hello Kitty, Winnie the Pooh, dan masih banyak lagi. Jadi sayang ya sahabat untuk memakannya. Ini dia kreasi olahan ikan tuna yang lain, bolu lukis gulung tuna. Langsung saja yuk kita lihat pembuatannya. Untuk adonannya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu adonan lukis, adonan isi, dan tentunya adonan bolunya. Pertama kita buat adonan lukisnya. Bahan yang dibutuhkan adalah gula pasir, putih telur, cream of tartar, tepung terigu, minyak sayur, dan pewarna makanan. Masukkan gula pasir, putih telur, dan cream of tartar, kocok menggunakan mixer hingga mengembang. Setelah itu, masukkan tepung terigu dan minyak sayur lalu aduk manual agar adonan telur yang sudah mengembang tadi tidak kempes lagi. Bagi adonan menjadi 3 bagian, kemudian beri masing-masing dengan warna yang berbeda. Masukkan adonan lukis pada kantong segitiga dan waktunya melukis pada bagian bawah loyang. Lukis sesuai karakter yang diinginkan ya sahabat. Kali ini kita akan membuat karakter Hello Kitty. Warna hitam untuk batasnya, merah untuk pita, dan warna pink untuk bajunya. Wow, lucu ya sahabat. Matangkan pada oven selama kurang lebih 1 menit saja. Tahap selanjutnya membuat adonan bolunya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah tepung terigu, gula pasir, minyak sayur, telur, dan sedikit air putih. Pertama kita buat dulu adonan putih telurnya. Campur putih telur dan gula pasir, aduk hingga merata dan mengembang menggunakan mixer. Untuk adonan kuning telurnya terdiri dari beberapa bahan, yaitu tepung terigu, kuning telur, minyak sayur, lalu aduk semua bahan hingga tercampur merata sambil ditambah sedikit air. Campurkan adonan putih telur tadi sedikit demi sedikit, aduk pelan hingga adonan tercampur merata.
Kemudian tuangkan adonan pada loyang yang sudah dilukis tadi sahabat, lalu ratakan pada loyang. Oke, adonan bolu siap di oven. Oven selama 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Sementara menunggu adonan bolu matang, yuk kita intip pembuatan isian bolunya. Bahan yang dibutuhkan adalah wortel cincang, bawang bombay, garam, merica, tepung terigu, dan tentunya ikan tuna. Tumis semua bahan hingga harum dan matang, aduk hingga tumisan tercampur merata dan mengental. Ambil bolu yang sudah matang lalu lepaskan bolu dari loyang dan lukisan Hello Kitty pun sudah terlihat. Menarik ya? Sekarang waktunya mengisi bolu dengan isian ikan tunanya. Balik kue bolu lalu oleskan tumisan ikan tuna pada bagian belakang kue bolu. Kemudian gulung kue bolu dan bolu pun siap disajikan. Bolu lukis ini bisa bertahan hingga 4 hari di luar lemari es sejak pembuatannya. Bolu lukis isi ikan tuna dijual dengan harga Rp75.000 hingga Rp85.000 saja. Menarik ya sahabat? Sahabat, kali ini Ragam Indonesia akan mengajak Anda melihat berbagai olahan yang terbuat dari seafood yang bercangkang. Beberapa hewan laut bercangkang yang akan kami bahas diantaranya ada kepiting, lobster, dan udang. Secara umum, hewan-hewan ini memiliki kandungan rendah kalori dan lemak. Efeknya jika dibuat menjadi kreasi kuliner, berat badan Anda akan terjaga. Tentunya ini juga harus diseimbangkan dengan asupan lainnya. Nah, informasi berikut ini adalah olahan unik dari seafood yang bercangkang. Yuk, langsung saja kita lihat resep pembuatannya. Olahan bercangkang yang pertama adalah olahan kepiting yang dimasak dengan cara diasap. Menu spesial kepiting asap yang berada di daerah Karang Ploso, Malang, Jawa Timur ini patut Anda coba. Yuk, intip resep kepiting asapnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bawang merah, bawang putih, tomat, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, garam, gula, dan merica bubuk. Pertama-tama goreng kepiting hingga warnanya berubah kemerahan. Cukup goreng setengah matang lalu angkat dan tiriskan. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah tumisan tercium harum, baru masukkan kepitingnya. Masukkan satu persatu lalu aduk dan masak hingga matang. Aduk beberapa kali hingga kepiting tercampur dengan bumbu secara merata. Setelah itu letakkan kepiting pada daun pisang, lalu bungkus semua bagian kepiting hingga tidak ada lubang, dan kepiting pun siap diasap. Sahabat, pengasapan ini menggunakan batok kelapa, sehingga aroma dari batok kelapa dan daun pisang yang meresap pada kepiting menambah cita rasa khas dan menggoda. Jangan lupa sesekali dibalik ya, agar matangnya sempurna. Kepiting asap pun sudah siap disantap. Sahabat, daging kepiting kaya akan manfaat untuk tulang dan gigi. Kandungan asam lemak dan omeganya baik untuk pembentukan sel otak janin. Jadi kepiting baik untuk ibu hamil, asal takarannya pas dan tidak berlebihan ya. Olahan selanjutnya adalah lobster bakar yang tentunya tak kalah lezatnya dengan kepiting asap tadi sahabat. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita lihat proses pembuatannya. Pertama, belah lobster segar menjadi 2 bagian kemudian taburi dengan bumbu-bumbu rempah. Lalu panggang atau di-grill selama kurang lebih 15 menit dan jangan lupa tutup lobster agar semua bagian lobster matang dan bumbu rempah-rempah meresap dengan sempurna. Sesekali lobster dibalik, warna cangkang lobster akan berubah menjadi kemerahan dan menandakan lobsternya sudah matang. Untuk menambah tekstur rasa, bakar atau planing lobster beberapa menit. Nah, lobster bakar pun siap di-plating. Untuk penyajian biasanya ditambahkan dengan kentang goreng, cumi goreng, dan pelengkap lainnya. Lobster bakar pun siap disajikan. Sahabat, tampilannya saja sudah menggugah selera ya, apalagi bila ikut mencicipinya.
Satu porsi lobster bakar biasa dijual dengan harga Rp369.000. Sahabat, harganya memang cukup fantastis, tapi satu porsi ini bisa disantap 2 hingga 3 orang. Olahan yang terakhir adalah patty burger. Namun ini bukan burger biasa ya. Patty burger ini terbuat dari daging udang yang segar. Penasaran kan? Yuk, langsung kita lihat pengolahannya. Pertama-tama sortir atau pilih udang berdasarkan kualitas fisiknya. Burger udang biasanya menggunakan jenis udang Vanem atau jenis udang putih yang berasal dari perairan Amerika, namun dapat berkembang baik di perairan tropis Indonesia. Potong dan bersihkan bagian kepala udang, lalu giling. Sebelumnya tambahkan tepung dan bumbu-bumbu agar rasa burger udangnya lebih gurih. Adonan burger udang yang sudah digiling kemudian dicetak bundar menggunakan cetakan burger ini, sahabat. Setelah itu masukkan adonan ke dalam mesin pendingin dengan suhu minus 36 derajat Celcius sampai adonannya membeku. Proses ini akan menonaktifkan bakteri yang terkandung dalam udang, termasuk bakteri alergi. Selanjutnya lapisi burger udang dengan tepung roti supaya lebih gurih dan crunchy. Setelah itu bekukan lagi ke dalam mesin pendingin untuk selanjutnya dikemas menggunakan plastik dan siap dipasarkan. Soal rasa, burger udang tak kalah loh sahabat dengan burger sapi pada umumnya. Rasanya yang gurih akan menambah nikmat saat Anda menyantapnya. Daging udang yang rendah kalori ini mengandung protein yang sangat tinggi. Selain itu, daging udang juga mengandung kalsium, omega 3 dan beberapa mineral penting lainnya. Menarik kan sahabat? Eits, jangan beranjak kemana-mana dulu sahabat. Karena selanjutnya kita akan mengajak untuk melihat satwa-satwa unik yang pemalas namun amat menggemaskan. Seperti satwa koala yang dapat tidur selama 20 jam per harinya, kukang yang pergerakannya lamban, dan bekantan yang pemalas dan pemalu. Penasaran? Langsung saja kita lihat informasinya. Hewan pemalas yang pertama adalah koala. Hewan menggemaskan yang satu ini kerjaannya hanya tidur terus. Biasanya sih dia bisa menghabiskan 20 jam per hari untuk tidur. Sebenarnya koala tidak pemalas kok sahabat. Koala bisa bertahan tidur karena metabolisme tubuhnya sangat rendah sehingga energi yang dikeluarkan mencerna sebagian dari makanannya. Jadi, tidur adalah cara terbaik yang digunakan untuk menghemat energi. Sahabat, koala sebenarnya masih saudara dengan kanguru. Si lucu ini termasuk hewan marsupial atau memiliki kantong di perutnya. Uniknya lagi, bayi koala hanya memiliki ukuran sebesar kacang merah. Kecil banget ya sahabat. Bayi koala tinggal di kantong ibunya kurang lebih selama 1 tahun. Selama itulah bayi koala baru belajar memakan daun, memanjat dan meminum susu. Fakta unik lainnya adalah bayi koala ketika masih kecil akan memakan kotoran dari induknya. Kotoran ini memiliki zat antibodi yang baik untuk tubuh si bayi koala. Koala biasa hidup di pohon eukaliptus atau biasa kita sebut kayu putih, karena daun ini merupakan makanan favoritnya. Daun ini sangat berserat, rendah gizi dan mengandung racun yang harus disaring pencernaan hewan. Koala memiliki penciuman yang sangat baik untuk membedakan daun kayu putih yang banyak mengandung racun dan yang tidak. Hewan ini memiliki pendengaran yang sangat baik, namun untuk penglihatannya sangatlah buruk, sehingga koala menggunakan pendengarannya untuk mendeteksi predator. Kuku-kukunya yang tajam berfungsi sebagai alat untuk mencengkram dahan-dahan pohon. Koala memiliki 5 jari dengan jari jempol menghadap arah yang berlawanan. Menggemaskan ya sahabat melihat tingkah koala-koala ini. Hewan pemalas yang kedua adalah kukang. Ya, hewan pemalas ini sangat menggemaskan karena motif warna pada bagian matanya yang unik menyerupai panda. Kukang termasuk hewan primata yang memfungsikan kaki depan dan kaki belakang bersamaan saat makan. Kaki depan berubah fungsi untuk menangkap mangsa dan untuk makan, sedangkan kaki belakang digunakan untuk bertahan di dahan. Kukang biasanya mencari mangsanya saat hari sudah mulai gelap, tetapi walaupun gelap, kukang masih dapat melihat dengan jelas dengan bantuan matanya yang besar, bulat, dan mengkilapnya. Karena pada matanya mempunyai jaringan papetum. Jaringan ini berupa lapisan pada mata yang memungkinkan untuk kukang melihat jelas pada malam hari.
Bila mata kukang disinari cahaya, maka mata kukang akan memberi sinar balik alias mengeluarkan cahaya juga. Namun beriringnya waktu, kukang termasuk hewan yang terancam punah karena perdagangan gelap. Walaupun kukang terlihat malas dan lamban gerakannya, hewan ini tergolong pintar sahabat. Kukang memiliki senjata untuk menaklukkan musuh. Di bawah lengannya menyimpan kelenjar keringat abu krin yang berbau tajam dan beracun. Cerdik ya? Hewan pemalas yang terakhir adalah bekantan. Primata endemik Pulau Kalimantan ini mempunyai ciri fisik yang khas, yaitu ukuran hidung yang besar dan wajahnya mirip kera. Pergerakan bekantan di dahan-dahan sangat lamban sehingga mereka bisa bertahan seharian penuh berada di satu dahan pohon bersama kelompoknya. Jika sahabat pernah berkunjung di Dufan, hewan inilah yang dijadikan maskot tempat rekreasi itu. Hewan yang masih satu golongan dengan monyet ini hidup di hutan mangrove Kalimantan. Inilah tempat tinggal bekantan-bekantan ini sahabat. Makanan utama hewan bekantan adalah daun-daun muda, bunga dan tentunya buah mangrove. Sebagai tambahan asupan makanan, di hutan mangrove ini biasanya diberikan pisang oleh petugas pengelola hutan mangrove. Bekantan jantan berukuran lebih besar dari bekantan betina. Ukurannya dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Sedangkan bekantan betina hanya mencapai 60 cm dengan berat hanya 12 kg. Hidup hewan bekantan biasanya berkelompok sahabat. Setiap satu kelompoknya terdiri dari sekitar 20 ekor bekantan. Kelompok ini terdiri dari pejantan utama, para betina, bekantan remaja, dan anakan bekantan. Maka tak heran ya, kelompok hewan bekantan ini akan berlomba-lomba memperebutkan makanan bila bertemu dengan kelompok bekantan lainnya. Mereka saling berebut makanan hingga kelompok yang terkuatlah yang mendapatkan kekuasaan. Mirisnya, hewan ini banyak diburu untuk dikonsumsi, sehingga mengakibatkan sedikitnya populasi bekantan saat ini. Tugas kita sahabat untuk melestarikan hewan ini. Stop perburuan bekantan. Sahabat Ragam, inilah akhir kebersamaan kita dalam Ragam Indonesia pagi ini. Sudah 30 menit kami menemani dan membuka pagi Anda dengan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Tapi jangan khawatir, karena kami akan memberikan informasi-informasi yang tentunya menarik setiap Senin hingga Rabu pukul 6:45 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Trans 7. Selamat beraktivitas sahabat dan sampai jumpa.